Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Fakhrul Zafrinda Prayogo dari jurusan Sistem Informasi ITS NRP 521411173 dalam penjelasan 10 knowledge area. Ini yang nomor 3 yaitu time management. Setelah yang nomor 1 sama nomor 2, yang pertama tadi ada project integration, yang kedua ada scope management. Sekarang kita masuk yang ketiga nih. Yang ketiga itu time management. Nah, apa sih time management itu? Nah, time management itu ya ini perkenalan saya. Berisi tentang proses untuk melakukan manajemen terhadap waktu penyelesaian dari project. Nah, jadi intinya pada time management itu kita proses buat ngatur waktu dari project itu. Jadi kita menentukan dari WBS yang kita buat pada scope management tadi, kita lakukan time management. Time management itu lebih spesifik daripada si scope tadi. Jadi kan di scope itu ada kegiatan-kegiatannya. Ini kita kegiatan-kegiatannya waktunya kapan dan selesainya kapan, sampai dari mulai sampai selesai. Nah, terus pokoknya setiap knowledge area ini kita bakalan ketemu banyak banget kayak prosesnya itu pasti ada plan, execution, control. Nah, kalau di sini pokoknya intinya kayak gitu, pada setiap knowledge area itu ada plan, terus execute, control. Nah, kalau di sini execute-nya dibagi jadi kayak define activity, sequence, estimate, develop schedule, habis itu control buat ya. Nah, ini isi 6 step dari project time management. Yang pertama plan schedule management, lalu define activities, sequence activities, estimate activity duration, resource, develop schedule, terus control schedule. Nah, ini ada cara buat menghafal cepatnya. Kalau buat project time management, cara menemukannya plan the seed. Plan itu plan, define, habis itu SEED. Jadi plan the seed, tanam bijinya. Jadi kita menanam biji di project time management. Jadi control schedule yang terakhir. Jadi untuk ngafalin cepet project time management tahapnya apa aja, namanya plan the seed. Plan, define, sequence, estimate, develop, and control. Nah, ini caranya nih. Pertama, plan schedule management. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada sebelumnya kan ada scope management tuh. Scope management kita bikin namanya PMP, project management plan. Terus habis itu ada project charter juga saat project integration. Habis itu ada environment factor. Nah, itu nomor 3 sama 4 ini saya kurang tahu apa, tapi yang saya tahu 1 sama 2 ini untuk schedule management, tool and techniques, expert judgment, analytical techniques, and meeting. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat planning schedule management ini, kita harus ada expert judgment. Itu kayak gimana? Jadi orang yang udah ahli di bidangnya, di bidang proyek itu, terus kita minta advice-nya. Habis itu ada analisa teknik, ya kita menganalisa kebutuhan. Habis itu meeting ini juga perlu, sangat penting, soalnya saat kita menentukan waktu pengerjaan, stakeholder juga perlu tahu kayak gimana caranya, dan mungkin mereka juga harus mengubah sesuatu dalam plan schedule management tadi. Nah, habis itu outputnya nanti bakalan jadi schedule management plan yang kita bikin ini. Nah, di situ define activities. Jadi kan kita kan udah buat scope. Nah, kita ngambil activitiesnya dari scope tadi. Activities apa aja? Kalau misalnya contoh buat kayak project perkuliahan, maka kegiatannya apa aja? Ada FRS, ada perwalian, terus ada perkuliahan minggu 1 sampai 16, ada libur. Terus ada banyak lah pokoknya. Intinya aktivitas selama proyek kita masukin di sini, define activities. Di situ outputnya nanti jadi activity list, activity attribute, dan milestone list. Jadi milestone itu apa? Milestone itu kayak checkpoint kalau misalnya kita main game. Jadi milestone, kita harus mencapai tahap ini pada saat kapan, itu artinya milestone.
Lalu sequence kalau misalnya kita artikan itu berarti tahapan-tahapan kan. Berarti kita dari activity list yang kita buat activity atribut itu maksudnya jadi activity-nya itu isinya apa aja. Habis itu milestone list yang tadi saya bilang itu checkpointnya di mana. Secara umumnya sih kayak gitu buat sequence activities. Selanjutnya kita harus mengestimasikan activity resource. Nah, jadi aktivitas tersebut membutuhkan resource apa aja. Tadi kan kita udah bikin schedule management plan tuh. Kita inputannya itu, terus ada activity list, activity attribute, terus di sini ada namanya risk register. Nah, risk register itu ada di manajemen risiko. Jadi kita juga perlu mengintegrasikan time management ini terhadap manajemen risiko yang nanti pada video selanjutnya akan saya bahas untuk manajemen risiko. Nah, pokoknya intinya dari setiap knowledge area ini adalah integrasi setiap knowledge area. Lalu tools and tekniknya ada expert judgment, alternative planning, pokoknya gitulah. Pokoknya bagaimana caranya kita mendapatkan estimasi tersebut. Terus outputnya yaitu activity resource breakdown, sama project document updates. Nah, pada saat mengestimasikan ini kita juga perlu partisipasi dari stakeholder untuk menentukan estimasi activity resource ini, karena stakeholder kita pada time management ini kan menentukan kapan project itu harus selesai, dan dalam perancangan ini kita juga butuh stakeholder untuk memberikan advice atau misalnya perubahan tertentu yang ada dalam project. Lalu durationnya dari aktivitas tersebut bakalan memakan waktu berapa lama. Jadi misalnya membuat video untuk satu knowledge area membutuhkan waktu 14 jam misalnya, 14 jam, 1 jam untuk bikin video, 10 jam untuk rendering, 2 jam untuk upload gitu misalnya, 4 jam untuk uploadnya itu. Contohnya seperti itu untuk yang activity duration. Lalu develop schedule. Nah, tadi kan udah ada tuh banyak yang udah dibikin dari tadi. Nah, activity duration, activity list. Nah, sekarang kita bikin jadwalnya tuh, dimasukin ke schedule management plan-nya. Nah, nanti di situ kan udah banyak tuh isinya pekerjaannya apa aja, durasinya berapa. Nah, kita bikin jadwalnya supaya nggak ada yang bentrok. Misalnya perkuliahan minggu 11 sama perkuliahan minggu ke-12 nggak boleh bentrok, ya itu nggak mungkin sih. Ya, jadi langsung sahabat aja, itu kontrol schedule. Jadi pada saat tahap controlling ini kita berjalan saat kita sudah membuat dokumen-dokumen yang lain, manajemen knowledge area yang lain. Misalnya kita udah sampai di cost management, terus di cost management itu kan berdasarkan activity. Nah, activity-nya ada yang nambah dan memerlukan cost, terus habis itu time-nya nambah juga. Nah, pada kontrol ini kita juga harus bikin untuk controlling dari project tersebut, dari dokumen project tersebut. Nah, ini contoh dokumen management plan. Nah, jadi seperti saya bilang ada milestones. Nah, milestones ini harus completion time-nya misalnya yang pertama harus minggu ke-1 harus selesai, yang ini minggu ke-2 selesai, minggu ke-3 selesai. Nah, jadi harus ada ketetapan waktu untuk kapan selesainya satu aktivitas. Nah, ini activity ininya waktunya kapan aja, schedule-nya. Nah, ini perkuliahan semua, terus tiap minggu apa aja yang dikerjain, terus materi apa yang dimasukin di situ. Nah, sampai terakhir monitoring proyek dan closing proyek. Nah, intinya secara kesimpulannya project time management ini adalah untuk memanajemen waktu dari project. Intinya pada time management ini memanajemen waktu. Ya nggak ribet-ribet sih. Jadi intinya ya cuma ngitungin waktu aja supaya projectnya itu selesai tepat waktu dan efektif dan efisien. Sekian untuk project time management. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.